Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Pagi hari ini kita boleh kembali diberikan nafas kehidupan oleh Tuhan. Dan kita kembali pagi hari ini boleh menjalani kehidupan yang baru. Ya Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita kembali melanjutkan perjalanan hidup kita mau bersama-sama kembali untuk menyembah Tuhan. Saya yakin dan percaya hari yang baru, berkat yang baru, sukacita yang baru, kemenangan, segala kebaikan-kebaikan yang baru yang daripada Tuhan akan mengawal, memimpin seluruh perjalanan kita hari ini bersama dengan Tuhan. Sebab kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, siapakah lawan kita? Sebab itu mari bersama-sama kita kembali menyembah Tuhan. Kita bersyukur kepada Dia atas setiap kasih karunia-Nya yang sungguh dahsyat dan luar biasa dalam kehidupan kita. Haleluya. Hadirlah di tengah-tengah kami hari ini ya Tuhan. Hadirlah di dalam kehidupan kami Tuhan. Lawati setiap kami Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu terus berkarya di dalam setiap kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih. Kuduskan hati setiap tubuh, jiwa, roh, pikiran kami, sehingga kami boleh layak, kami boleh masuk hadirat menyembah-Mu, memuji-Mu di kesempatan pagi hari ini.
sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Di atas syukur yang akan berdoa buat firman Tuhan. Haleluya Yesus. Bapa di dalam kerajaan surga, sungguh ajaib Engkau Tuhan di dalam kehidupan kami Bapa. Kembali kami boleh ada sampai saat pagi hari ini semua karena anugerah Tuhan. Kami mengucap syukur buat persekutuan yang indah Tuhan pada saat pagi hari ini Tuhan. Kami mengucap syukur buat jamahan kasih Tuhan. Kami mengucap syukur buat urapan Tuhan yang boleh nyatakan di dalam kehidupan kami. Bahkan bukti pemeliharaan Tuhan sampai saat ini kami boleh rasakan Tuhan. Kami mengucap Terima syukur kasih. Tuhan. Bukti nyata bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada beserta dengan kami sampai saat ini Tuhan. Hati kami melimpah dengan ucapan syukur. Kami berterima kasih kepada Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami bersama-sama Tuhan rindu untuk membaca, untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Kiranya firman-Mu tertanam baik di dalam hati dan pikiran kami. Dan kami belajar untuk melakukan firman-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh Tuhan menjadikan firman-Mu itu sebagai Tuhan suatu hal yang dimana kami selalu melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Dan kami siap Bapa untuk mendengarkan firman-Mu. Pakai hamba-Mu Tuhan, biarlah kiranya Tuhan setiap firman yang keluar dari perkataan hamba-Mu Tuhan itu berasal daripada Tuhan sendiri. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Kami sambut firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Baik, kita mau bersama-sama membaca Alkitab kita di dalam kitab Mazmur, ya, pasal yang ke-7. Mazmur pasal yang ke-7 ayat 1 sampai ayat yang ketiga, ya, yang akan dibacakan oleh Tante Syutria. Firman Tuhan, Allah Hakim yang adil. Nyanyian ratapan Daud yang dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus, orang Benyamin itu. Ya Tuhan Allahku, padamu aku berlindung. Selamatkanlah aku dari semua orang yang mengejar aku, dan lepaskanlah aku, supaya jangan mereka seperti singa menerkam aku dan menyeret aku, dengan tidak ada yang melepaskan. Puji Tuhan. Amin. Ya, Allah Hakim yang adil. Kalau Bapak Ibu Saudara percaya kita berjalan dengan Allah sebagai Hakim yang adil, kenapa di dalam perjalanan hidup kita takut dan khawatir ketika orang lain memperlakukan kita dengan tidak adil? Yakinlah dan percaya kalau kita hidup di dalam Tuhan, Dia tempat perlindungan kita. Ketika orang memperlakukan kita tidak adil, tetaplah tenang karena ada Allah yang membela hidup kita. Katakan amin. Nah, dalam pembacaan teks yang kita baca bersama-sama, seorang pemazmur bernama Daud, ya, kita masih belajar tentang Mazmur Daud ini, dimulai dengan sebuah nyanyian ratapan. Tetapi karena Daud tahu tempat ratapan yang tepat, ya, adalah Tuhan,
Sehingga akhirnya sekalipun ada banyak orang memperbicarakan tentang kehidupannya, dia tetap merasa aman. Nah, di sini nyanyian ratapan ini dinyanyikan untuk Tuhan karena Kus orang Benyamin, ya. Tidak banyak kitab yang mencatat tentang siapa Kus ini, ya. Dalam perjalanan Raja Daud, baik dalam kitab Samuel, ketika saya mempelajari juga saya tidak mendapatkan siapa Kus ini, ya. Tapi dia dari suku Benyamin. Ada kemungkinan, ya, Kus ini masih dari keturunan dari golongan keluarga Saul, raja yang memerintah atas bangsa Israel waktu itu. Ya, kalau ditulis di dalam 2 Samuel pasal yang ke-18, di sana ada Simei. Simei adalah masih keluarga kerabat daripada Saul ketika Daud keluar dari istana, ya, karena hendak dibunuh, ditangkap oleh Absalom anaknya. Ketika Absalom memerintah menguasai kerajaan, Daud beserta dengan rombongannya pergi, ya. Ketika ada di padang gurun, di sana ada Simei. Simei mengatakan perkataan-perkataan kutuk kepada Daud, ya. Simei merasa bahwa kerajaan yang dipimpin atau diperintah oleh Daud itu adalah merebut dari milik kepunyaan Saul, keluarga dari Simei. Sehingga akhirnya Simei memperkatakan perkataan-perkataan kutuk kepada Daud. Tetapi ketika Simei memperkatakan perkataan kutuk dan dia istilahnya mengganggu perjalanan baik Daud dan para tentaranya yang lari dari kerajaan waktu itu, bahkan tentaranya berkata kepada Daud, biar saya penggal saja, saya bunuh saja Simei ini. Dia memperkatakan hal yang tidak baik, hal yang tidak benar dan lain sebagainya. Dia merasa bahwa kekuasaan yang dimiliki Daud diambil dengan cara yang tidak benar. Padahal kalau kita belajar, Daud, ya, memiliki kekuasaan itu karena Tuhan yang mempercayakan di dalam kehidupannya. Sehingga kalau kita belajar berapa kali Tuhan mengizinkan Daud untuk membunuh Saul, tetapi Daud tidak pernah mau melakukan itu. Dia tidak mau mengambil kekuasaan dengan caranya sendiri. Dia mengizinkan Tuhan yang bekerja dan beracara. Perhatikan baik-baik. Daud hidup benar. Dia berkelakuan benar, bahkan dia memperlakukan orang benar. Tetapi kita perhatikan, sebenar-benarnya hidup Daud dalam memperlakukan Saul, tetap saja ada orang yang berprasangka buruk kepada Daud. Bahkan perkataan-perkataan itu terngiang di dalam kehidupan Daud, sehingga setiap perkataan orang Benyamin ini yang didengar oleh Daud, yang membuat dia meratap di hadapan Tuhan. Dia perlu mengadukan ini kepada Tuhan, karena Daud tahu Tuhan hakim yang adil, hakim yang benar. Daud tidak memerintahkan pasukannya karena dia berkuasa. Baiklah, pasukanku tumpas Simei atau tumpas Kus, ya, udah bunuh saja. Ya, saya punya kuasa, saya punya hak, saya punya wewenang. Tetapi Daud tidak memperlakukan itu. Daud tahu semua ada di dalam kendali tangan Tuhan. Sehingga apa yang dilakukan oleh Daud? Daud masuk ke ayat yang kedua. Ya Tuhan, Allahku, padamu aku berlindung. Ya, dia tahu dia berlindung kepada siapa. Ya, kata berlindung di situ memiliki arti sesuatu yang dikerjakan dan dilakukan oleh Daud setiap hari, setiap waktu. Dia datang kepada Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan. Ya, Daud menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan bukan hanya ketika Daud lagi butuh, Daud lagi susah, Daud lagi sulit. Tetapi dalam semua kondisi keadaan, Daud tetap berlindung kepada Tuhan. Itulah hebatnya Daud. Sehingga Daud memiliki tempat tersendiri di hati Tuhan. Jadi orang-orang yang berlindung di dalam Tuhan,
Dia tidak perlu khawatir, tidak perlu takut ketika di luar sana, di sekitar sana, orang berprasangka buruk kepada hidup kita. Orang mengatakan hal yang buruk kepada kita. Kita tidak perlu merespon reaktif, ya langsung naik, ya kamu gak tahu siapa saya. Nah, yang perlu kita lakukan adalah seperti Daud. Izinkanlah tangan Tuhan yang adil itu, yang berperkara atas orang-orang yang memperkatakan mungkin hal yang buruk atas hidup kita. Kita tidak perlu langsung jadi dadanya membakar, membara, ya, pingin marah, emosi, membalas, ya langsung. Sekarang dunia media sosial mudah, ya langsung update status, woi, pasang woro-woro, cari teman sekutu, dan akhirnya terjadinya sebuah keributan, padahal sama-sama anak Tuhan. Tidak perlu. Kita perlu terus belajar kepada Daud. Daud menyelidiki hatinya, dan kalau kita belajar tentang firman Tuhan, kita mengerti betapa bersihnya hati Daud. Sampai akhirnya dia memerintah. Dia tidak pernah mengingini pemerintahan Saul. Dengan kemampuan, dia belajar untuk terus menyerahkannya kepada Tuhan. Hatinya bersih untuk urusan kehidupan dan pemerintahan. Tapi di sini kita melihat kebenaran Daud, tetap ada orang yang membicarakannya dan berprasangka buruk. Kita boleh belajar dari kehidupannya, dan kita juga boleh belajar dari sikap tindakan yang dia ambil saat ada orang-orang yang memperlakukan kita tidak adil, tidak benar, memperkatakan hal-hal yang buruk atas hidup kita. Yang perlu kita lakukan, belajarlah kepada Daud, berlindung kepada Tuhan dan meminta keselamatan yang daripada Tuhan. Izinkan Tuhan berperkara dalam hidup kita. Izinkan Tuhan yang bertindak dalam hidup kita. Jangan biarkan hati kita dikuasai dengan kecemasan, dikuasai dengan amarah, emosi, ingin membalas, dan lain sebagainya. Tetapi berlindunglah kepada Tuhan, karena di dalam perlindungan Tuhan selalu ada jaminan, berkat, kemenangan, perlindungan, bahkan pembelaan yang daripada Tuhan. Itulah bersyukurnya kita sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita membaca terus, ya, ayat-ayat yang selanjutnya sampai ayat yang ke-17, kita melihat, ya, akan adanya masalah-masalah, ya, persoalan-persoalan, kecurangan-kecurangan, kekerasan demi kekerasan. Orang-orang yang memperkatakan hal-hal yang tidak baik dan tidak benar tentang hidup Daud. Tetapi Daud tetap hanya berlindung kepada Tuhan. Dia tidak izinkan pasukannya, ya, untuk menyelesaikan setiap perkara itu dengan cepat, ya. Bunuh saja sudah selesai. Tetapi Daud tidak mau. Dia tahu bahwa segala sesuatu yang diizinkan oleh Tuhan terjadi di sekelilingnya, semua tidak lepas dari kendali tangan Tuhan. Sehingga akhirnya ayat yang ke-18, apa yang dikatakan di sana? Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Mazmur ini dibuka dengan ratapan, tetapi ditutup dengan ucapan syukur. Itu berarti apa? Kemenangan itu menjadi milik hidup Daud. Orang-orang yang berlindung kepada Tuhan, orang-orang yang mengizinkan tangan Tuhan berperkara di dalam hidupnya, biarkan orang berkata apa tentang hidupmu, tentang hidupku, tentang hidup kita. Kalau kita mengecek ke dalam hidup kita dengan Tuhan baik, hidup kita dengan sesama baik, sudah, izinkan Tuhan yang berperkara atas seluruh keberadaan hidup kita. Abaikan apa kata orang, jangan terpancing, jangan menjadi marah, tetapi izinkan tangan Tuhan
yang adil itu yang berperkara. Dan engkau akan mengalami kemenangan hari ini, dan ucapan syukur oleh karena kemenangan yang Tuhan berikan itu mengalir terus di dalam hidup kita. Aku hendak bersyukur kepada Tuhan karena keadilannya, dan bermazmur bagi nama Tuhan yang maha tinggi. Daud mengenal Tuhan, bahwa Tuhan selalu ada di pihak orang-orang yang hidup benar, dan orang-orang yang hidupnya benar tidak pernah ditinggalkan dan dipermalukan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati untuk kita menjalani hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa bersama-sama. Allah Bapakku yang baik, bersyukur untuk firman-Mu. Kami boleh belajar dari kehidupan Raja Daud. Sekalipun Kus, orang Benyamin, memperkatakan hal-hal yang tidak benar dan tidak baik, menginginkan kecelakaan atas kehidupan Raja Daud, tetapi Daud menyadari hidup ada di kendali tangan Tuhan. Dia mengizinkan untuk Tuhan yang berperkara dalam hidupnya. Dia tidak mengizinkan kekuatan dan kemampuannya untuk menyelesaikan persoalan itu, tapi dia mengizinkan Tuhan yang berperkara. Dia berlindung, dia bernaung, dia meratap, dia mengadu kepada Tuhan dan menyerahkan segala sesuatunya kepada Engkau. Karena Daud percaya Engkaulah Allah yang adil, Allah yang akan berperkara dan membela orang-orang yang berlindung kepada Engkau. Dan biarlah hati kami selalu bersyukur jikalau ada orang-orang di sekitar kami, di sepanjang hari ini dalam kami menjalani hidup, ada orang-orang yang berkatakan yang tidak benar, yang tidak baik, penuh dengan tipu, penuh dengan perkataan tuduhan dan lain sebagainya. Kami mau mengizinkan kuasa-Mu bekerja dan berkarya. Kami mau bersyukur, berterima kasih kepada Allah yang maha tinggi, dan kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hari ini akan kami jalani dengan sukacita, dengan penuh ucapan syukur, karena kami percaya Tuhan di pihak kami. Siapakah lawan kami? Dan hari ini kami jalani demi nama Tuhan Yesus Kristus, karena kami percaya Engkaulah yang beserta dengan kami semua. Kami bersyukur, kami menyerahkan baik pekerjaan kami, usaha kami, studi kami, setiap peternakan kami, pertanian kami, segala sesuatu yang kami usahakan di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang memberkati, Engkau yang hadir di dalam kehidupan kami. Lebih daripada itu, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang cinta akan Engkau terus terbangun di dalam hati kami, hidup kami, sehingga kecintaan kami adalah tinggal dekat di dalam hadirat-Mu. Kami bersyukur buat hari ini. Kami menyerahkan suami, istri, anak-anak. Kami menyerahkan orang tua. Kami menyerahkan sanak famili kami ke dalam tangan Tuhan. Kami menyerahkan keluarga besar kami sepenuhnya di dalam tangan Tuhan. Jika ada keluarga kami yang belum terselamatkan pun, aku meminta Tuhan menjamah mereka. Tuhan hadir dan berperkara dalam hidup mereka. Kami menyerahkan sepanjang hari ini sepenuhnya di dalam tangan pemeliharaan-Mu saja. Kami bersyukur hanya berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku. Selamat menjalani hari yang baru dengan kekuatan yang baru. Yakin, percaya Tuhan yang adil ada di pihak kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, shalom, shalom.